Nah, beliau adalah salah satu orang yang terdidik dari kalangan Nabi itu sendiri. Jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu lahir bagaimana? Yang mentarbiyah adalah salah satunya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah bahkan baginda Nabi Muhammad SAW tatkala beliau berkhutbah Jum'ah, tatkala itu Sayyidina Hasan beliau rebutan sebuah kain, maka Rasulullah berhenti dari khutbahnya, beliau mengambil cucunya itu, kemudian diberikan kepada Sayyidah Fatimah dan melanjutkan khutbahnya. Ini luar biasa. Ini kalau ini menunjukkan bahwasanya bukan Sayyidina Hasan ini rewel, ternyata apa? Ini Allah sengaja menjadikan Sayyidina Husain itu main agar supaya apa? Ini loh, kalau khutbah itu boleh disela kalau ada sesuatu yang daruri. Oh, ada anak rame boleh. Nah, itu boleh. Tapi saya belum pernah menjumpai di Indonesia. Tapi kalau di Mesir pernah. Di Mesir itu ada seorang khotib, orang khotibnya itu kelamaan. Lama sekali. Ada salah satu jamaah yang mengatakan, "Ya Syekh, kifaya. Wahai para kiai, kalau khutbahnya cukup, ini kami udah kepanasan." Wah, maka para khotibnya pada saat itu sudah memberhentikan khutbahnya karena khutbahnya sudah kelamaan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan itu nanti bentuk daripada sesuatu yang dicontohkan oleh baginda Nabi, sehingga yang dilakukan Sayyidina Husain itu memang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada hikmahnya. Oh, kalau ada orang khutbah boleh loh kita berinteraksi. Itu maknanya. Baik. Sayyidina Hasan dan Husain itu juga pernah tatkala Rasulullah itu menjadi imam, beliau itu naik di pundaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Loh, ini menunjukkan Rasulullah senantiasa mentarbiyah cucunya itu. Diajak kemana-mana, dia ajak sholat, latihan sholat. Sampai suatu ketika Rasulullah sujud, kemudian tidak bangun-bangun. Ternyata apa? Sayyidina Hasan naik di pundaknya beliau. Sehingga Sayyidina Hasan ini dan Sayyidina Husain itu lahir sampai tumbuh dewasa, beliau ditarbiyah, yaitu dengan tarbiyatun nubuwiyah, yaitu tarbiyah secara metodenya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi ini seringkali menciumi cucu-cucunya. Kalau Sayyidina Hasan itu dicium di mulutnya, tapi Sayyidina Husain itu dicium di kepalanya saja. Bahkan Sayyidah Fatimah itu pernah mengeluh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Wahai abahku, kenapa engkau kalau ke Sayyidina Husain, engkau cium Sayyidina Hasan, engkau cium di bibirnya. Tapi kenapa Sayyidina Husain engkau cium di kepalanya? Kenapa ini ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah terdiam. Kemudian Rasulullah meneteskan air mata. Kemudian menyampaikan ke Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, nanti cucuku ini beliau akan mati, akan dipenggal kepalanya, yaitu Sayyidina Husain. Kemudian nanti cucuku yang satu ini akan mati diracun, dalam keadaan diracun." Ini bukti bahwasanya Rasulullah tahu yang dan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Rasulullah itu mengetahui sebelum sesuatu, tapi sesuatu itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa mendoakan cucu-cucunya. Kemudian ada sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, aku ini punya anak 10. Anakku 10 itu gak pernah kuciumi." Kata baginda Nabi apa? "Malla yarham wala yurham." Siapa saja yang tidak memiliki rasa belas kasihan, tidak memiliki rasa kasih sayang, maka dia tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo dong hati kita ini, ayo tergerak. Kalau ada orang membutuhkan sesuatu, kita tergerak untuk mengasihi dia. Oh, ada orang butuh ini buat bayar SPP sekolah, kita bantu kalau kita punya. Jika tidak, jangan. Tapi ingat, zaman sekarang boleh membantu. Ingat, tapi jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Kadang nih orang nggak butuh, tetapi tahu kalau kita itu nggak enakan, ya sudah kita dimanfaatin. Jangan. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana mengelola keadaan ini agar supaya kita itu berbuat kasih sayang, tetapi tidak dimanfaatkan orang, sehingga apa? Sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kita. Baik. Kemudian apa? Beliau selalu menjauhkan diri dari fitnah. Kalau ada fitnah yang diukur oleh Sayyidina Hasan itu sekiranya itu menjadikan fitnah, maka beliau menjauhi hal itu. Kita ambil contoh. Kalau saya masuk di sebuah rumah, kalau di situ ada perempuan yang bukan mahramnya, beliau senantiasa menjauh. Apapun yang menjadikan fitnah, maka Sayyidina Hasan menjauhinya. Bukan hanya itu, baginda Sayyidina Hasan itu juga seorang yang tawadhu.
Beliau itu senantiasa merendah diri. Bukan beliau itu rendah, tetapi beliau itu pada dasarnya derajatnya mulia. Beliau itu orang yang tokoh, bahkan beliau itu dermawan, tapi beliau senantiasa tawaduk, merendahkan diri. Maknanya apa? Tidak sombong begitu ya. Kalau ada orang di antara gitu baru punya motor, motornya taruhlah harganya mahal begitu ya, yang sampai 30 juta. Kalau pakai motor disapa, "Hei, gimana kabarnya?" Cuman gitu aja. Ini orangnya nggak tawaduk, itu sombong. Tapi Sayyidina Hasan itu beliau sangat kaya, tapi beliau itu orang yang sangat begitu tawaduk. Bukan hanya tawaduk, beliau itu dermawan. Dermawan maksudnya adalah beliau itu sering berbagi. Beliau membagikan sesuatu, bahkan sesuatu yang beliau sukai, beliau memberikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kukatakan sebuah bir atau tidak kukatakan suatu kebaikan, tidak kunamakan sebuah sedekah kalau orang itu bersedekahnya dari sesuatu yang enggak disukai. Berarti apa? Sedekah itu harus kita sukai. Contoh, kita sedekah beras. Kita itu sukanya makan beras yang mahal. Apa? Raja lele seumpama. Tetapi apa? Kita sedekahnya pakai beras apa ini? Beras yang sudah bau apek gitu. Nggak boleh. Oleh karena itu sedekahkan sesuatu itu sesuatu yang bagus. Karena apa? Allah mengkategorikan sedekah kita yang bagus itu dikategorikan sebuah sedekah. Sayyidina Hasan juga orangnya dermawan. Bahkan beliau itu pernah bersedekah separuh daripada harta beliau. Ini kalau kita lihat, kita pernah nggak sih sedekah separuh daripada harta kita? Contoh, kita itu punya penghasilan berapa? Taruh kita punya penghasilan 20 juta. Pernah nggak kita bersedekah dari separuh penghasilan? Bukan separuh dari harta kita. Taruh 10 juta kalau penghasilan kita 20 juta. Pernah nggak? Belum tentu. Tetapi apa? Sayyidina Hasan senantiasa bersedekah bukan dari separuh penghasilannya, tapi separuh daripada harta beliau. Maknanya beliau punya rumah seandainya 2 miliar. Sedekahkan 1 miliar. Kalau beliau punya aset segini, semua disedekahkan yaitu sampai separuh. Itulah dikategorikan dermawan, yaitu Sayyidina Hasan juga ahli sedekah. Orang ahli itu apa? Sudah memiliki habit suka sekali bersedekah. Itulah yang disebut Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu juga memiliki anak yang sangat luar biasa banyak. Beliau itu memiliki anak laki-laki saja itu 15. Wah, ini luar biasa ini ya. Kalau anak perempuannya itu 8. Nah, ini menunjukkan Rasulullah itu suka banget. Allah Subhanahu wa taala juga cinta terhadap Sayyidina Hasan. Sehingga dikatakan di sini waraihanihi. Sayyidina Hasan itu merupakan raihan. Raihan itu apa? Cucu kesayangan. Beliau itu senantiasa dicintai baik itu Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Seperti hal yang diceritakan tadi, Sayyidina Hasan itu senantiasa dicium. Walaupun Sayyidina Hasan itu dicium di bibirnya, Sayyidina Husain dicium di kepalanya. Kemudian apa? Sayyidina Hasan ini pernah melakukan haji. Ada 2 sumber yang mengatakan, yaitu yang pertama haji beliau itu 25 kali. Haji beliau ada yang mengatakan 15 kali. Ini luar biasa sekali ya. Bahkan dikatakan Sayyidina Hasan ini walaupun beliau itu orang yang kaya, tetapi beliau itu jalan kaki dari Madinah ke Mekah untuk menujuan haji. Apakah beliau tidak mampu? Mampu. Beliau mampu beli onta pada saat itu. Kalau onta itu zaman sekarang, ya mungkin kalau dari Indonesia, mungkin perjalanan pakai transportasi terbaik. Private jet barangkali, kan begitu. Ini enggak, Rasulullah, Sayyidina Hasan ini beliau tawadhu. Beliau bahkan ingin menjadikan atharus sahabah, jejak-jejak kaki para sahabat itu ingin dilakukan hal itu. Agar supaya jejak para sahabat itu nempel di kakinya Sayyidina Hasan. Begitu jejak Rasulullah dulu juga menempel di kakinya Sayyidina Hasan. Itulah Sayyidina Hasan itu jalan kaki dari Madinah menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Itu jauhnya, luar biasa jauh. Kalau antum jalan sekarang itu, kalau sekarang sudah ada kereta cepat, ya cepat saja. Tapi kalau dulu pada saat saya 2014 itu belum ada kereta cepat, sudah ada tapi belum bisa diakses pada saat itu. Bagaimana perjalanan jauh sekali, kurang lebih sampai 5-6 jam. Itu kan luar biasa. Beliau jalan kaki, maknanya berhari-hari beliau jalan kaki, jalan dari kota Madinah Munawwarah menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Beliau itu pernah diangkat menjadi khalifah.
Khalifah itu, Khulafaur Rasyidin itu ada yang kita kenal adalah 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Ternyata setelah Sayyidina Ali, beliau menggantikan abahnya, yaitu Sayyidina Hasan. Tetapi hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin itu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau itu kepemimpinannya 30 tahun. Tetapi kalau kita lihat kepemimpinan dari Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini adalah kurang lebih 29 tahun 6 bulan. Loh, ini apakah hadisnya salah? Enggak, hadisnya enggak salah 30 tahun. Ternyata betul dilengkapi oleh Sayyidina Hasan, beliau menjadi khalifah tidak lama, yaitu 6 bulan. Maknanya apa? Beliau itu salah satu daripada Khulafaur Rasyidin, khilafah yang betul-betul metodenya plek seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa sih plek? Plek itu bahasa Jawa ini. Apa maksudnya? Beliau itu memimpin, cara kepemimpinnya itu versinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam beliau adalah di Baqi. Nah, kalau kita lihat di Baqi itu, kalau kita masuk, kalau sekarang sudah tidak ada tandanya, ada di daerah tertentu itu tempat bagaimana dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa dzurriyyahnya Rasulullah ditaruh di situ. Nah, beliau dimakamkan di Baqi.